Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, ya, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, hidayah serta taufik, sehingga kita dapat berkumpul kembali di salah satu dari taman-taman surga di dunia untuk kita bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita tentang tauhid, ya, yang diambil dari kitab Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya kita senantiasa berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan ilmu yang berkenan, ilmu yang bermanfaat, dan semoga bisa kita amalkan sebagai bekal kita di hari akhirat nanti. Baik. Tak lupa juga selawat serta salam semoga kita senantiasa curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang kewajiban bertauhid, tentang makna tauhid, ya, dan hakikat tauhid. Ya. Kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengannya. Ya. Kenapa kewajiban dan hakikat tauhid itu dijelaskan terlebih dahulu? Ya. Sebelum menjelaskan keutamaan-keutamanya. Ya. Karena terkadang ada orang yang dia memahami, ya, barangkali dia memahami keutamaan tauhid, ya, namun dia sendiri tidak paham tentang hakikat tauhid. Tauhid itu apa, ya? Tidak tahu. Tauhid itu yang penting mengucapkan la ilaha illallah, itu saja cukup. Ya. Mungkin dia tahu keutamaan tauhid, dia sering berzikir, ya, berzikir la ilaha illallah karena tahu keutamaannya. Tapi bisa jadi dia apa? Terjerumus atau melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ya. Dan disebutkan di sini wa may yukaffiru minadz dzunub. Ya. Jadi tauhid itu juga dapat apa? Menggugurkan dosa-dosa. Ya, disebutkan di sini menggugurkan dosa-dosa. Ini termasuk keutamaan tauhid. Kenapa disebutkan, ya, keutamaan ini, tidak disebutkan yang lain, padahal keutamaan tauhid banyak, ya. Salah satunya masuk surga, mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa disebutkan keutamaan ini di bab, ya, di judul bab ini?
apa? Keutamaan ini, yaitu tauhid menghapuskan dosa-dosa. Ya. Dan tidaklah akan didapatkan keutamaan-keutamaannya lainnya sebelum apa? Sebelum dosa-dosa seseorang itu dihapuskan. Ya. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan min fawaidit tauhid. Lantas apa saja faidah-faidah atau keutamaan-keutamaan tauhid tersebut? Ya. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah bahwa salah satunya apa? Annahu akbar da'amah li raghbah fit ta'ah. Ya, jadi salah satu faktor pendorong yang memotivasi seseorang untuk apa? Untuk selalu taat. Ya, karena orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, dia apa? Dia akan selalu beramal karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik sirran wa alaniyah. Ya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat oleh manusia. Wa amma ghairul muwahhid, adapun selain muwahhid, orang yang tidak bertauhid, maka apa yang dilakukan? Ya seperti orang riya. Ya, dengan melakukan satu ibadah, melakukan satu amalan, apa? Karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin dipuji oleh orang lain. Ya, jika dia bersedekah, dia ingin apa? Dia dilihat oleh orang lain. Oh, si fulan sangat dermawan. Ya, dia ingin dipuji dari teman-temannya, ya, dari keluarganya, dari orang lain, ya, yang melihatnya. Wa yadhkurullah idza kana indahu man yarahu faqat. Ya, dia melakukan hal itu, melakukan ibadah, bersedekah, salat dan sebagainya ketika apa? Hanya ketika dia dilihat oleh orang lain. Ya. Ketika ada temannya salat duha, tujuannya apa? Agar dilihat, agar dikenal sebagai anak yang soleh atau solehah, rajin salat duha. Tapi ketika tidak ada orang lain di situ, dia tidak melakukannya. Ya. Jadi dia mengamalkan itu karena riya. Dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak apa? Tidak bertauhid, ya, tidak merealisasikan tauhid dalam hidupnya. Walihada qala ba'du salaf, ya, maka sebagian salaf mengatakan bahwa sesungguhnya aku lebih menyukai bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan apa? Dengan ketaatan. La ya'lamuha illallah, dengan suatu ketaatan, suatu ibadah yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagian salaf ingin agar apa? Dia mempunyai amalan yang hanya diketahui oleh Allah, tidak diketahui, tidak dilihat, tidak didengar oleh orang lain. Ya. Kemudian keutamaan lainnya bahwa apa? Orang-orang yang bertauhid, ya, maka dia mempunyai, akan diberikan rasa aman, diberikan ketentraman, dan mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya, jadi Allah taala berfirman, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan. Ya, jadi pertama Allah sebutkan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan apa? Dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya kesyirikan. Ya. Bagi mereka keamanan, ketenteraman, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disebutkan kezaliman di sini, ya. Orang yang beriman dan tidak melakukan kezaliman, maksudnya kesyirikan, dia akan mendapatkan keamanan, keselamatan. Ya. Al-zulm, kezaliman itu lawan dari iman. Ya.
Dan yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Dan ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat hati. Kenapa? Ya. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menzalimi orang lain, tidak pernah menzalimi diri sendiri? Siapa? Tidak ada. Karena mereka merasa semua pernah berbuat zalim. Ya, sementara ayatnya mengatakan bahwa yang akan mendapatkan keamanan, keselamatan, ketenteraman itu yang orang-orang yang beriman dan tidak berbuat syirik, tidak berbuat zalim. Ya. Orang-orang yang tidak berbuat zalim. Ya. Kemudian yang dipahami oleh sahabat, kezaliman ini ya bisa jadi kezaliman kepada orang lain. Ya, padahal apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal amru kama tazulu." Tidak demikian maksudnya, ya. Melainkan yang dimaksud itu adalah kezaliman, itu adalah kesyirikan. Ya. Apakah kalian tidak pernah mendengar perkataan seorang laki-laki yang soleh? Itu siapa? Luqman, ya. Yang mengatakan kepada anaknya, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya, disebutkan di sini syirik itu sebuah kezaliman. Ya, bahkan kezaliman yang terbesar. Ya. Jadi para sahabat yang pada awal memahami yang dimaksud kezaliman itu, ya, sebagaimana yang dipahami secara umum bahwa kezaliman itu ada tiga macam, yaitu apa? Yaitu kezaliman kepada seseorang, ya, kepada orang lain, ya, atau kezaliman kepada dirinya sendiri. Contohnya apa? Kezaliman kepada dirinya sendiri. Contohnya misalkan orang berpuasa, ya, tapi dia tidak mau berbuka, ya, dia tidak berbuka, padahal perintahnya apa? Dia harus berbuka, tapi dia tidak berbuka. Ini menzalimi diri sendiri, ya. Apalagi menzalimi orang lain, ya. Mungkin seseorang melakukan apa? Tindak kekerasan kepada orang lain, ya, mengambil hartanya, ya, menginjak kehormatannya dan sebagainya. Ya. Jadi yang dimaksud kezaliman di ayat ini adalah kesyirikan. Ya. Kemudian jemaah rahimahullah taala, kita bacakan ya sebuah hadis an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahu jannah ala ma kana minal amal. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah." Ya. Maksudnya apa? Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, la syarikalah, ya, dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya, wa anna Isa Abdullah, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya kalimat Allah disampaikan kepada Maryam, dan ruh darinya dan ciptaannya, wal jannatu haq, ya, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga walau bagaimanapun keadaan amalannya. Ya.
Mana man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa yang apa? Bersaksi. Bersaksi itu apa? Asyhadatu la takun illa min ilmin sabiq. Ya. Jadi bukan sekedar mengucapkan dengan apa? Lisannya. Ya. Sebelumnya tadi kita sudah sampaikan, ya, wahum muhtadun. Mereka orang-orang yang mewujudkan tauhid ini, yang tidak berbuat syirik, mereka mendapatkan apa? Petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian apa? Persaksian, ya, man syahida alla ilaha illallah. Makna bersaksi di sini apa? Iktiraf bil lisan. Itu apa? Mengakui dengan lisannya. Ya. Wal i'tiqad bil qalb, dan meyakini dengan hatinya. Wa tasdiq bil jawarih, dan membenarkan dengan anggota badannya. Ya. Maka dalam hal ini, ketika orang-orang munafik mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya. Orang-orang munafik ini mengatakan dengan apa? Dengan lisannya. Apakah itu cukup dianggap sebuah persaksian? Ya. Jadi jangan dikira saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, itu hanya ucapan saja. Tidak. Tapi dengan apa? I'tiqad bil qalb juga. Ya, karena orang-orang munafik juga bersaksi bahwa apa? Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mengatakan itu. Ya. Kemudian kadzdzabullah biqaulihi wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Tapi apa? Allah mendustakan perkataan orang-orang munafik ini. Padahal mereka sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tapi Allah dustakan itu. Ya. Dan firman Allah Ta'ala, wallahu, dan Allah mengetahui bahwa engkau Muhammad adalah Rasulnya. Dan Allah juga bersaksi bahwa orang-orang munafik itu lakadzibun. Ya, sesungguhnya mereka telah berdusta. Maka dalam kondisi ini tidak berguna persaksian orang-orang munafik. Ya, padahal mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tapi hanya di lisan saja. Ya. Falam yanfa'uhum hadzal iqrar bil lisan li'annahu khalin min al-i'tiqad bil qalb. Kenapa? Karena itu hanya diucapkan di lisan, tidak diyakini dengan hati mereka. Wa khalin min tasdiq bil amal, dan tidak dibenarkan dengan amal perbuatan mereka. Jadi itu semua tidak bermanfaat. Ya, kalau hanya sekedar persaksian dengan lisan. Saya bersaksi, tidak cukup dengan lisan saja. Fala tatahaqqaq asy-syahadah illa bi aqidah fil qalb. Ya, maka tidak akan terrealisasi, terwujud ya syahadat itu kecuali dengan apa? Dengan keyakinan di dalam hati. Ya, wa'tiraf bil lisan wa tasdiq bil amal, dan meyakini, ya, mengakui dengan lisannya dan membenarkan dengan anggota badannya, dengan amalannya. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah. Ya, di lanjutan ayat hadis ini, wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya, hanya Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. La syarikalah ta'kid limadhi fi kulli ma yahtassu bihi min al-rububiyyah wa uluhiyyah wal asma' was sifat. Wa lihadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu min al-mu'minina yarji'una ila Allah ta'ala inda syada'id. Ya. Faqad jaa'a
Ya, jadi disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang Arabi ini Arab Badui, ya, ila jahil dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi ketika apa? Perang Dzatul Riqa, ya. Ketika mereka kembali, Nabi dan para sahabatnya, mereka singgah di satu tempat, ya, untuk berteduh. Dan Nabi berteduh di sebuah pohon. Kemudian apa? Allaqa sayfahu ala syajaratin, ya, Nabi menggantungkan pedang beliau di sebuah pohon, ya. Di saat itu, ya, dan sahabat ada di sekitar Nabi, ya, berada di sekitar Nabi. Saat itu tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Untuk apa? Bukan untuk bertanya kepada Rasulullah, tapi apa? Fakhtarahu al-Arabi. Tiba-tiba dia menghunuskan pedang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini mengatakan apa? Ma yamnauka minni. Ya. Sekarang siapa yang dapat menghalangi engkau dariku? Siapa yang dapat menolongmu? Ya, kata orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala yamna'uni Allah. Ya. Yang dapat menghalangiku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun ashabi. Dan padahal di saat itu ada para sahabatnya di situ. Tapi Nabi tidak mengatakan para sahabat yang akan menghalangiku dari engkau, yang akan menolongku. Tidak mengatakan seperti itu. Tapi yamna'uni Allah. Allah lah yang menghalangi aku. Ya. Padahal Nabi tahu, ya, bahwa para sahabat pun pasti akan membantu Nabi, pasti akan menolong Nabi, bahkan rela berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak mengatakan itu. Nabi mengatakan Allah lah yang akan menghalangiku dari kejahatanmu. Ya. Wa hadza huwa tahqiq tauhid ar-rububiyyah. Dan inilah perwujudan, ya, atau realisasi dari tauhid rububiyah, ya. Di anna Allah huwa alladhi yamliku nafa. Karena apa? Karena Allah lah yang menguasai, ya. Allah lah yang dapat memberikan manfaat, ya. Allah lah yang dapat menghalangi dari suatu kemudaratan, ya, dari suatu bahaya, ya. Allah lah yang maha menghidupkan, maha mematikan, dan seterusnya, ya. Ini salah satu apa? Perwujudan tauhid rububiyah, ya. Dan ini yang hendaknya kita contoh dari Rasulullah SAW. Betapa besar keyakinan beliau, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu satu di sini sangat genting seperti itu, ya. Beliau SAW hanya memikirkan, hanya bertawakal, hanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qalu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, perkataan bahwa Muhammad hambanya dan utusannya. Maksudnya apa? Muhammad yang dimaksud Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, Al-Quraisy, dari suku Quraisy, bukan Muhammad yang lain, khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi. Wa qalu abduhu laisa syarikan ma Allah, ya. Hamba Allah, ciptaan Allah, bukan sekutu Allah. Dan wa rasuluhu ay al-mabus bima uhiya ilaihi, ya, utusan Allah yang diberikan wahyu kepadanya. Falaisa kadhiban, dan bukan seorang pendusta atas nama Allah. Jadi benar-benar diutus oleh Allah, ya, dengan wahyu yang disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdul Marbuh jami' khasa'is al-bashariyah talhaquhu ma'ada syai'an wahidan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa, ya, yang apa? Yang terdapat ciri-ciri manusia sebagaimana manusia yang lainnya. Ya, Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, ya, Nabi sakit, sama seperti manusia biasa.
ya. Dan kecuali ada satu yang membedakan. Ada satu hal yang membedakan dengan manusia yang lainnya. Apa? Wa ma ya'udu ila asafilil akhlaq. Nabi tidak memiliki akhlak yang buruk. Ya, tidak memiliki akhlak yang tercela. Ya, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Fa huwa munazzah, ma'sum minhu. Dan Nabi masuk dari hal-hal tersebut. Ya, ini yang membedakan dengan manusia yang lainnya. Qala ta'ala, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa." Ya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an. Ya, aku tidak dapat memberikan manfaat dan juga mudarat illa ma syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, "Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada." Ya. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak memberikan ya kepada kalian suatu mudarat, ya tidak dapat memberikan mudarat wala rasyada, dan juga kebaikan. Ya. Fa huwa bashar misluna. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita, ya. Manusia seperti manusia yang lainnya. Hanya saja beliau mempunyai beberapa khasais, kekhususan yang lain. Ya. Kemudian Qala ta'ala, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Ya. Katakanlah, sesungguhnya aku, ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum, yang diwahyukan kepadaku bahwa apa? Ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ya. Dan sayangnya di antara kita ya banyak yang banyak yang berlebihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada sebagian yang memuji Rasulullah berlebihan, bahkan bertawasul, ya, bahkan berdoa kepada Nabi, bukan mendoakan Nabi, berdoa kepada Nabi. Jadi menjadikan apa? Rasulullah itu sebagai syarikan lillahi, ya, menjadi sekutu bagi Allah. Karena apa? Ya, karena kita sebagai manusia hanya berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada ditujukan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pun orang menjadikan Nabi, ya, sebagai tempat untuk berdoa kepadanya, maka ini termasuk perbuatan syirik. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi makna abduhu wa rasuluh. Muhammad sebagai seorang hamba, seorang manusia biasa, ya, yang bahkan beliau pernah merasakan sakit, ya, pernah disakiti, bahkan diperangi, ya. Hatta innahu ja'u misalnya al-jazur, bahkan Rasulullah seorang nabi, seorang utusan Allah, pernah apa? Dilempari kotoran ketika apa? Sedang sholat, sedang sujud di depan Ka'bah, ya. Mereka meletakkan di atas punggung Nabi, namun demikian Nabi tetap bersabar, ya, atas segala ujian tersebut. Nah, wa muhaqqiq syahadah anna Muhammadar Rasulullah wa dzalika bi an na'taqid, dan bagaimana kita merasasikan, mewujudkan syahadat kepada Rasul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan apa? Dengan kita meyakini, ya, bahwa meyakini dengan hati kita, ya, dan mengakui dengan lisan kita, ya, dan mengucapkannya bahwa beliau itu benar-benar utusan Allah, ya, dan kita apa? Mengikuti beliau, ya. Dengan apa? Dengan melakukan amalan-amalan yang beliau perintahkan,
dengan melakukan amalan-amalan yang beliau sunnahkan, yang beliau contohkan. Ya, karena amal bi hadihi wala na'mal lahu. Ya. Kemudian adapun orang yang tidak mewujudkan syahadat kepada Nabi, itu siapa? Itu orang-orang yang melakukan maksiat. Ya. Orang-orang yang melakukan maksiat, perbuatan maksiat. Ya. Dia kurang dalam mewujudkan persaksiannya. Ya, syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Kenapa? Dengan dia melakukan kemaksiatan, dengan dia melakukan dosa, maka dia telah keluar dari menaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang lain yang mengurangi, ya, atau bahkan menggugurkan syahadat kepada Rasulullah, ya, itu apa? Alif tidak membuat hal-hal baru, ya, yang tidak ada dasarnya dalam agama, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Qauluhu wa anna Isa Abdullah wa Rasul. Al-kalam fi syahadah anna Muhammad Rasulullah. Ya, jadi bahwa persaksian bahwa Isa adalah Abdullah, hamba Allah, dan Rasulnya, itu sebagaimana persaksian kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi adalah seorang hamba dan utusan Allah. Illa anana nu'min bi risalah Isa, ya. Kita meyakini risalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga kepada nabi-nabi yang lainnya. Namun kita tidak diwajibkan untuk mengikuti syariat Nabi Isa atau nabi-nabi yang lainnya. Akan tetapi kita hanya diwajibkan untuk mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada 3 kondisi. Ya, yang pertama itu syariat yang berseberangan dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fal amal ala syar'ina, maka kita wajib beramal dalam syariat kita, ya, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contohnya apa? Dalam syariat Nabi Musa, ya, orang yang ingin bertaubat, maka dia wajib apa? Bunuh diri. Itu dalam syariat Nabi Musa. Namun dalam syariat kita tidak. Ya. Orang yang ingin bertobat dari dosa-dosanya, ya, dianjurkan, ya, diharuskan untuk bertobat dengan taubatan nasuha tanpa harus membunuh dirinya. Ya. Jadi tidak kita ikuti syariat itu. Ya. Kemudian ada syariat yang apa? Yang sama seperti di dalam syariat kita. Ya. Fa nahnu muttabi'una li syariatina. Dan kita tetap mengikuti syariat kita. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi ini perintah puasa. Ya, kita berperintah untuk berpuasa sebagaimana apa? Orang-orang sebelum kita. Ya, jadi di syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada perintah untuk berpuasa. Ya. Dan di syariat kita juga ada, ya. Ini yang berkesesuaian dengan syariat kita. Ya, tapi ada pun tata caranya tetap kita ikuti sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi, ya, yang ketiga itu syariat, ya, syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada yang apa? Ayatun maskutan anha fi syariatina, yang tidak dijelaskan, ya, tidak disebutkan dengan jelas, ya. Maksudnya apa?
syariat maqablana, ya, syariat itu tidak disebutkan, ya mungkin di dalam Al-Quran, tapi tidak ditegaskan apakah kita wajib mengikutinya atau tidak wajib, ya. Maka dalam hal ini para ulama ya banyak berikhtilaf, ya, ada banyak perbedaan di kalangan para ulama, ya. Wasahih annaha syar'un lana, ya, dan yang sahih, ya, itu adalah syariat, termasuk syariat kita, ya. Wa dalil ala dzalika qaulu ta'ala, dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladziina hadallahu fabihudahum muqtadih. Ya, jadi mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi. Fabihudahum iqtadih, dan dengan petunjuk-petunjuk mereka, ya, maka ikutilah. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka apa? Ibrah, ya, pelajaran bagi orang-orang yang berakal, ya. Kemudian ada dua kelompok, ya, ada dua kelompok dalam menyikapi tentang Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, al-Yahud, orang-orang Yahudi yang mendustakannya, ya. Faqaulu bi annahu waladu zina. Orang-orang Yahudi ini tidak mengimani, ya, tidak meyakini atau tidak mengikuti Nabi Isa. Bahkan mereka mendustakan Nabi Isa dan mengatakan apa? Waladu zina, mengatakan Nabi Isa itu adalah anak zina, anak hasil perbuatan zina, ya. Wa ana ummuhu minal bahaya, dan mereka mengatakan bahwa apa? Ibunya, yaitu siapa? Maryam binti Imran, adalah seorang zina, seorang pelacur. Wa anahu laisa bi nabi, dan dia bukanlah seorang nabi. Ini kata orang-orang Yahudi, ya. Wa qatalu syar'an, ya, dan mereka juga membunuh Nabi Isa secara dalam anggapan syariat. Maksudnya apa? Ya, Allah telah menetapkan orang-orang Yahudi, ya, di sisi Allah itu apa? Telah membunuh Nabi Isa, ya, secara syar'i. Liqouli ta'ala, ya. Dan ini apa? Kata mereka di dalam surat An-Nisa, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam. Ini perkataan orang-orang Yahudi, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Kemudian nanti Allah serupakan seseorang, ya, dan orang itulah yang dibunuh, ya. Nah, secara syariat ini Allah sudah menganggap mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam. Walaupun, ya, dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, Nabi Isa tidak dibunuh, ya. Wa ma salabuhu wa ma qatalahu walakin subbiha lahum. Ya, Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh, tapi yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, adapun binisbah li hukmillahi al-qadari, ya, adapun ketetapan Allah, ya, secara takdir Allah, ya, bahwa mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin, ya, barafa'allahu ilaihi, namun Allah mengangkatnya, ya, ke langit, walakin subbiha lahum, namun Allah menyerupakan seseorang dengannya. Faqatalu al-musyabbah lahum wa salabuhu, ya, dan orang itulah yang akhirnya dibunuh, ya, yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu tadi kelompok yang pertama, ya, dalam menyikapi Nabi Isa, yaitu Yahud yang mendustakan Nabi Isa. Ada kelompok yang kedua, An-Nasara, orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa innahu ibnullah, bahwa Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala, wa innahu salisu salasa, dan bahwa Allah itu adalah salah satu dari tiga
Tuhan. Ya. Ini akidah orang-orang Nasrani, ya, bahwa Allah itu salah satu dari tiga Tuhan, ya, yang sama-sama, ya, mempunyai esensi yang sama, mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai kemuliaan yang sama. Ya. Wa ja'aluhu ilahan ma'allah wa kadzabu fi ma qalu amma ajib. Jadi mereka menjadikan Nabi Isa ini sebagai Tuhan. Ya, yang satu itu justru mendustakan, dan yang satunya lagi bahkan berlebihan hingga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Adapun akidah kita, ya, falashhad annahu Abdullah wa rasuluh. Kita bersaksi, kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Ya. Wa ana ummuhu siddiqah kama akhbarallahu ta'ala bidzalik. Ya. Wa ana ahsanat farjaha. Ya. Dan bahwa Maryam itu bukan pendusta, seorang yang jujur, yang dapat dipercaya, dan dia bukanlah seorang pezina. Ya. Namun seorang wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Wa anha adra walakinna mislahu indallahi kamasali Adam. Ya. Tetapi permisalan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Ya, dalam hal apa? Penciptaan. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakunu. Ya. Sebagaimana Nabi Adam diciptakan, ya, dari tanah. Kemudian apa? Allah katakan kun, terjadilah, maka terjadi. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya orang tua. Maka itu hal mudah bagi Allah untuk menjadikan Nabi Isa tidak ada ayahnya. Ya. Baik. Ya, mungkin bisa azan dulu ya. Kita lanjutkan nanti setelah azan. Baik, kita lanjutkan sebentar. Kita buka sesi pertanyaan ya. Jika ada yang mau bertanya, silakan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Ya.
Ada lagi? Sudah? Baik. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan mau bertanya, Ana merasa sudah banyak melakukan perbuatan dosa. Ana ingin bertaubat. Selain Ana meminta ampunan kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahan itu, apa yang harus Ana lakukan? Hati Ana merasa masih berat, Ustaz. Syukran atas jawabannya. Ya. Baik. Ini mungkin pertanyaan ya yang dialami oleh banyak orang ya. Dan ini bagus. Kenapa? Karena dia merasa sudah banyak melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Ada sebagian orang yang dia melakukan dosa, lakukan kemaksiatan tapi tidak merasa. Atau apa? Merasa biasa saja. Yang merasa Allah kan Maha Pengampun, nanti saya akan diampuni. Ya. Tidak merasa dosa-dosanya itu menjadi beban buat dia. Ya. Ada pun orang yang merasa, ya, dia sudah melakukan banyak dosa, ya, dia ingin bertobat kepada Allah, dia menyesali perbuatannya, ini bagus. Ya. Ini perbuatan yang bagus. Kemudian selain meminta ampunan kepada Allah, ya, jadi kita ingat lagi ya, seseorang dia melakukan dosa, ya, Allah akan ampuni jika dia bertobat. Ya, Allah akan ampuni sebesar apapun dosanya. Ya, Allah akan ampuni itu. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abd malam yubardir. Ya, Allah akan orang selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Ya. Jadi sebanyak apapun, jadi kita tidak usah merasa sedih, tidak merasa kecil hati. Dosa sangat banyak. Bagaimana saya bertobat? Yang penting sekarang, ya, yang pertama apa? Tobat sungguh-sungguh, menyesali perbuatannya. Ya, dia telah melakukan dosa ini, dosa itu, dia menyesalinya. Ya, kemudian bertekad tidak ingin melakukannya kembali. Ya, dia harus bertekad kuat untuk tidak melakukan, tidak terjerumus ke dalam dosa tersebut untuk yang kedua kalinya atau yang kesekian kalinya. Ya. Dan apa lagi harus dilakukan? Perbanyak kebaikan, perbanyak amal soleh. Ya. Kenapa? Amal soleh itu dapat menghapuskan kesalahan, ya, dapat menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosa. Perbanyak amal soleh. Jadi saran anak, ya, kepada penanya, ya, silakan bertobat, taubatan nasuha, ya. Kemudian berbanyak amal soleh, berbanyak ibadah, ya, berbanyak sholat malam, berbanyak membaca Quran, ya, segala macam ibadah, berbanyak. Ya. Apabila itu berkaitan dengan hak orang lain, maka mohon maaf kepada orang tersebut. Ya, barangkali salah satu dosanya dia menzalimi orang lain, maka dia memohon maaf, ya, sampaikan permohonan maaf kepadanya. Ya. Baik. Kemudian apa ilmu kita berkah jika kita membicarakan kejelekan guru kita? Ya, 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 bukan hanya membicarakan kejelekan guru, ya, membicarakan kejelekan siapapun itu tidak boleh, apalagi gurunya, ya, yang telah banyak memberikan ilmu kepadanya, ya, yang telah mendidiknya.
yang telah banyak menyampaikan nasihat-nasihat yang dengannya seorang itu dapat mengerti hal yang haram, yang halal, mengerti kewajiban-kewajibannya, mengerti bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik. Ya. Kalau pertanyaan apakah bisa berkah itu bisa hilang? Bisa. Bahkan pahalanya bisa hilang. Ya. Karena membicarakan lebih baik orang lain, termasuk gurunya sendiri. Ya. Apa hukum berbohong kepada orang tua? Berbohong kepada orang tua, ya dosa. Bukan hanya kepada orang tua, ya, kepada siapapun, apalagi kepada orang tua. Ya, ini lebih besar lagi. Orang tua yang telah melahirkan, telah mengasuh, telah mendidik dari kecil, ya, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepadanya, dan bahkan disebutkan perintah berbakti kepada orang tua itu setelah setelah larangan berbuat syirik. Ya, itu menunjukkan betapa pentingnya ya orang tua, betapa besarnya perintah ini untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, maka jangan sekali-kali untuk berbohong, termasuk dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Ya, jangan kita berbohong kepada orang lain saja berdosa, ya, berat konsekuensinya, apalagi kepada orang tua kita sendiri. Ya, jadi diharapkan ya bagi yang pernah berbohong kepada orang tua, mohon minta maaf kepada orang tua yang menyesali perbuatannya tersebut. Baik. Afwan, bagaimana caranya istiqomah dimanapun kita berada? Ya, salah satu caranya seperti tadi, ya, agar kita dapat istiqomah dimanapun kita berada, kita selalu ingat Allah. Ya, Allah selalu mengawasi kita. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya, kita berupaya untuk selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Dan ketika kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, maka kita akan terjaga dari hal itu, karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbanyak amal soleh dan kita berdoa. Ya, kita manusia yang lemah. Kita ini manusia yang lemah. Hati kita selalu terbolak-balik. Ya, kadang keimanan kita tinggi, kadang keimanan kita lemah. Ketika kita ingin istiqomah, ya, kita ingin selalu ditetapkan dalam kebaikan dan ketaatan dimanapun kita berada, baik di pesantren, di rumah, di tempat-tempat umum. Ya, maka salah satu caranya kita memohon kepada Allah, kita berdoa. Kita makhluk yang lemah, ya, dan jika kita mohon kepada Allah, ya, insyaallah Allah akan membantu kita dalam istiqomah di atas agama. Ya, sebagaimana yang Nabi perintahkan kita untuk berdoa, ya, untuk memohon ditetapkan hatinya dalam ketaatan. Yang muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya, atau dengan bahasa yang lain, atau dengan bahasa sendiri, bahasa Indonesia. Ya Allah, hamba memohon agar tetapkan hati hamba dalam kebaikan. Ya Allah, hamba mohon agar senantiasa diberikan petunjuk, ya, dan dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari perbuatan dosa dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.